kriopresipitat. Apakah ada dasarnya? Silakan Dr. Dinan. Iya dok. Sebenarnya saya juga pada awalnya mempertanyakan dok, kenapa pada kasus ini pemeriksaan faktor 8 itu diperiksakan harus 3 hari setelah pemberian transfusi krio gitu. Jadi dari yang sudah saya coba cari dan tanyakan dok, memang setelah 3 hari itu nanti darahnya itu kembali netral dokter, jadi akan lebih akurat untuk pemeriksaan faktor 8. Jadi memang kita kasih jeda dulu setelah transfusi krionya untuk memastikan darahnya memang sudah cukup akurat untuk diperiksakan faktor. Seperti itu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua untuk topik yang pertama sebelum kita beralih ke narasumber? Boleh raise hand langsung teman-teman semua, adik-adik. Belum ada? Coba saya lihat di chat, belum ada, baru 2. Ya, raise hand. Saya lihat dulu. Belum ada juga. Oke, baik. Kalau belum ada juga, mungkin saya sambil menunggu pertanyaan, karena saya rasa banyak pertanyaan ya. Apalagi tadi kasusnya kasus baru ya, Dokter Dinan ya? Iya dok, kasus baru sekali. Kasus baru sekali, baik. Dan ini mungkin akan ditemui oleh teman-teman nanti ketika dalam praktek klinik sehari-hari ya, kasus-kasus seperti ini. Jadi mohon disimak dan kalau ada pertanyaan silahkan. Saat ini saya persilahkan Dokter Teni, apakah ada pencerahan dok untuk kita semua? Nanti Dokter Prima bisa menambahkan ya dok. Ya, terima kasih. Saya rasa mau menjawab dulu yang masalah 3 hari tadi, betul, karena kita kan pertama ya, nanti saya mungkin nanti kita akan lihat lebih detail bagan yang sudah di-share oleh Dokter Dinan. Prinsipnya ini berhubungan dengan half-life ya, half-life-nya si cryo itu ataupun terutama kalau misalnya kita menang faktor pembekuan itu ada sekitar untuk hemofilia A itu ada 12 jam memang ya, tetapi untuk supaya lebih meyakinkan ya 2-3 hari lah pastinya dia akan menjadi lebih bersih gitu ya, jadi lebih sedikit saja yang mau saya tambahkan mengenai hemofilia ya. Hemofilia ada salah satu yang harus kita pikirkan pada saat kita menghadapi kasus perdarahan ya. Jadi kalau kasus perdarahan bisa memang kasus hematologi, bisa juga non hematologi, misalnya perdarahannya muntah darah ya, tentu bukan kasus hemato ya gitu kan. Kemudian mungkin dia varises esophagus misalnya, tetapi bisa saja kelainan hematologi. Perdarahan itu bisa karena trombopeni maupun koagulopati ya. Ini bagaimana kita melihat trombopeni dan koagulopati ada memang penyebabnya primer ataupun sekunder karena penyakit lainnya gitu. Ini mohon diingat untuk para adik-adik semua, adik apa ya aku ya, gitulah para para residen ya, bahwa kalau kita berhadapan dengan gangguan ini dikatakan hemostasis primer, biasanya yang berperan di dalam situ adalah fungsi dari trombosit ya, baik jumlah maupun fungsinya, kemudian von Willebrand ataupun vaskular ya. Kemudian kalau dia gangguannya di pembekuan seperti contohnya hemofilia, ini gambarannya. Ini mohon ini menjadi patokan lah gitu ya, bagaimana kita membedakan penyebabnya. Jadi kalau kita lihat kasus yang sudah disampaikan oleh Dr. Dinan, anak itu sudah mengalami perdarahan yaitu hematom di lebam-lebam di badannya ya, kemudian tidak ada peteki, kemudian ada hemartrosis terlihat jelas tadi di gambar
di ininya, bahwa di fotonya ya, bahwa dia ada hemartrosis. Kemudian itu baru kita pikirkan suatu gangguan pembekuan darah ya. Kemudian yang tadi salah satu juga setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita perhatikan pemeriksaan penunjang yang perlu diperhatikan betul kalau bila kita menghadapi kasus perdarahan. Kasus pasien ini adalah trombositnya jumlahnya normal ya. Kemudian yang sangat terlihat jelas adalah APTT-nya yang sangat meningkat, yaitu 4 kali. Yang lainnya normal. Nah, jadi gambaran dari hemofilia adalah tadi perdarahan di sendi, anaknya juga bilang pernah jatuh, kemudian perdarahan yang nggak berhentinya lama, mungkin katanya ada mimisan, tetapi kalau kasus ini tadi dia gusinya ya. Sering pasien hemofilia juga karena giginya tidak terawat dengan baik, sering karies, nah itu juga sering terjadi perdarahan gusi ya, dan juga memang adanya hematom. Ini data yang algoritma yang sangat baik gitu ya. Ini sudah dituangkan dalam PNPK hemofilia, yaitu bahwa memang sering ada lebam ya. Kasus ini kan ada lebam, terus ada bengkak sendi ya. Kemudian si ibu ini adalah seorang yang obligate karier, yaitu kita bisa katakan ibu ini obligate kan karena adik laki-lakinya pernah mengalami perdarahan otak misalnya ya. Yang kita biasanya ibunya mungkin datanya kurang lengkap, tetapi kita bisa mengasumsikan bahwa itu penyebabnya mungkin gangguan koagulasi. Kemudian dia juga ternyata memang ada perdarahan. Nah, kita curiga salah satu setelah kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita melakukan pemeriksaan darah tepi. Nah, darah tepinya kurang lebih normal, tetapi APTT sangat panjang. Saya mau menekankan masalah APTT yang memanjang. APTT yang dikatakan memanjang adalah lebih dari 1,5 kali batas atas normal. Jadi mohon diperhatikan nilai normal APTT yang diberikan oleh laboratorium. Saya beberapa kali mendapatkan konsul hanya karena APTT memanjang, tetapi poinnya yang cuma meningkat 4 poin gitu ya. Misalnya poinnya 35 tapi ini 39 konsul hemato gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi APTT memanjang adalah 1,5 kali dari batas atas ya. Kemudian tadi kalau kita curiga sebagai hemofilia, alhamdulillah harusnya pasien ini bisa kami periksakan ya faktor 89-nya. Tetapi karena datangnya di sore hari, malam hari misalnya, ini nggak bisa kita lakukan. Sehingga bagaimana misalnya juga di tempat bertugas juga tidak bisa memeriksakan faktor 8 dan 9, kita pertama harus pikirkan hemofilia adalah jenis hemofilia yang tersering gitu ya. Jadi bisa diberikan kalau misalnya rumah sakitnya tidak ada konsentrat, sehingga boleh kita berikan cryo. Jadi saya juga mau mengingatkan bahwa jangan berikan FFP. Kenapa begitu ya? Karena di FFP itu memang ada 8 dan 9, tetapi jumlahnya sangat kecil. Jadi bila kita curiga sebagai hemofilia, nggak tahu jenisnya apa, kita berikannya cryo dulu. Cryo harusnya memberikan respon yang baik. Kalau dia tidak perbaikan, baru berpikir jangan-jangan hemofilia B ya gitu. Nah ini baru kita berikan FFP, begitu ya. Ini yang mau disampaikan juga. Nah, bagaimana tadi menghitung dosisnya? Dosisnya adalah kita tentu harus tahu kadar faktor pembekuan pasien kita, ya. Jadi kita biasanya menggunakan yang lower dose practice yang pattern ini. Kemudian yang tersering adalah hemartrosis, ya.
biasanya targetnya adalah 10 hingga 20 unit saja, dan kemudian kita maksimal selama 2 hari. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya adalah, kalau tadi ya kita lihat begini, ya, hemofilia berat itu yang banyak, kemudian ada sedang dan mungkin ringan. Kebanyakan adalah yang berat. Jadi kurang dari 1% bisa dihitung sebagai 0 misalnya, ya kan? Tetapi kalau untuk yang sedang misalnya dia dapat 2%. Nah, penghitungannya adalah kita harus perhatikan contohnya seperti ini. Jadi berat badannya berapa, targetnya ada misalnya 20%, tetapi dia punya kadarnya 2 misalnya. Jadi dihitung kali setengah, dari kali 0,5. Baru jumlah yang disampaikan itu kita berikan dalam bentuk konsentratnya gitu ya. Saya rasa ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dinan, dan ini mungkin tambahan untuk yang tadi inhibitor. Prinsipnya begini, inhibitor itu salah satu komplikasi yang terjadi pada faktor pada pasien hemofilia A, sehingga dia nggak bisa terjadi pembekuan gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan yaitu dia harus, tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin kita naikkan aja dulu gitu, berharap dia termasuk yang tidak terlalu berat gitu ya. Jadi biasanya kita naikkan dosisnya, perbaikan. Enggak juga, berarti kita harus cari jalur lain ya, namanya bypassing agent ya. Bisa lewat 7A ya, atau memang dengan berbagai kombinasi, namanya salah satu obatnya ada VEPA gitu. Jadi ini multi, pokoknya jalurnya harus lewat situ, dia cari jalur yang lain supaya terjadi pembekuan. Tujuannya adalah terjadinya fibrin. Nah, saya mau menyampaikan masalah yang mengingatkan mengenai, Dr. Dinan boleh dipasang itu enggak yang pedigree. Pedigree ini adalah salah satu cara mendiagnosis juga mengenai pasien hemofilia ya. Boleh nggak sampaikan yang tadi? Ya, ini pedigree. Saya mau bilang begini, bagaimana kita tahu pasien ibunya adalah carrier obligat ya. Jadi ada seorang pasien yang kita curigai memang dia hemofilia. Kemudian kita harus lihat si ibu ini, dia mempunyai beberapa syarat. Satu adalah memang dia punya anak yang hemofilia. Yang kedua, dia mungkin punya nih saudaranya nih, si saudara laki-laki ibu, yaitu yang memang sakit hemofilia juga ya. Yang ketiga, ayahnya si ibu adalah hemofilia. Jadi kita bisa tanda kutip memastikan bahwa si ibu adalah carrier obligat gitu ya. Kenapa penting? Karena nanti itu perlu dalam kita mengedukasi. Sering saya temukan adalah para residen nanya gini, adakah kelainan perdarahan Bu di keluarga? Ada, bapaknya. Ya jangan mikirin itu hemofilia gitu ya. Kalau hemofilia nanyanya adalah kita nanya ke arah ibu. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian saya juga baca dari salah satu, saya lihat dari orang tua pasien bertanya apa bedanya hemofilia A dan B. Saya harapkan para calon mungkin para residen gitu ya bisa menjelaskan apa itu hemofilia A dan B. Hemofilia A adalah dia defisiensi faktor 8, sedangkan B adalah defisiensi faktor 9. Saya rasa itu Dr. Pima yang bisa saya tambahkan. Satu lagi masalah tranexamat, tadi Dr. Dinan juga memberikan tranexamat ya. Tranexamat ini gunanya adalah antifibrinolitik, jadi supaya fibrin yang dihasilkan itu tidak dihancurkan lagi oleh tubuh gitu. Tetapi tranexamat ini tidak boleh diberikan pada saat dia mengalami perdarahan di traktus urinarius. Karena resikonya bisa terjadi trombus gitu ya. Trombus nanti malah terjadi obstruksi. Nah itu yang nggak boleh. Baik, saya rasa itu untuk masalah hemofilia. Dr. Prima, terima kasih.
Terima kasih Dokter Teni untuk pencerahannya sekaligus mengklarifikasi apa yang ditanyakan oleh dua teman residen kita. Saya rasa untuk kasus pertama saya cukupkan. Saya coba highlight dulu satu topik dulu supaya kita fokus. Jadi untuk teman-teman semua, tadi sudah disampaikan bahwa anamnesis dan pemeriksaan fisik sangat penting ya. Dengan anamnesis kita bisa menentukan apakah pasiennya perdarahannya tergolong gangguan hemostasis primer atau sekunder. Untuk hemofilia, jangan lupa dilihat pemeriksaan fisiknya apakah ada tanda-tanda artropati atau tidak. Dari sana kita bisa beranjak menentukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sudah sederhananya ada pemeriksaan darah perifer lengkap, bleeding time, dan PTA-PTT. Kita sebut APTT memanjang kalau lebih dari 1,5 kali batas atas. Jadi kalau memanjang cuma 10, nilainya berarti itu belum. Tolong diingat. Nah, itu adalah sangat menunjang diagnosis hemofilia didukung dengan pemeriksaan faktor 8 atau faktor 9. Itu ya Dokter Teni ya. Terima kasih Dokter Teni untuk pencerahannya. Kita lanjut ke topik kedua. Topik kedua tidak kalah menariknya tentang thalassemia. Saya persilahkan kembali Dokter Dinan untuk sharing kasusnya. Ya, betul. Kita beranjak ke kasus kedua, Dokter, terkait thalassemia. Identitas pasien atas nama anak BRP, jenis kelamin laki-laki, usia 5 tahun, keluhan utama tampak pucat yang memberat sejak 1 bulan terakhir. Pada riwayat penyakit yang didapat, pada saat pasien usia 2 tahun, pasien tampak pucat yang disadari oleh keluarga jauh yang sedang berkunjung saat itu. Kedua orang tua pada dasarnya tidak menyadari. Kemudian perut sisi kiri mulai terasa keras, tidak ada keluhan demam, benjolan, bintik merah pada kulit, perdarahan, titik tampak kuning. Saat itu pasien tidak dibawa berobat. Saat pasien usia 3 tahun, klinis pucat semakin memberat, perut sisi kiri juga semakin membesar. Pasien diperiksakan ke RS, kemudian diperiksakan darah dengan hasil HB5, dan saat itu mendapat transfusi darah merah. Dan saat itu ada loss to follow up, pasien tidak kontrol kembali. Pada saat 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, keluhan pucat semakin memberat, pasien juga terdapat keluhan lain yaitu cepat merasa lelah, tidak beraktivitas, dan perut semakin membesar. Dari riwayat penyakit dahulu tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga, ibu pernah dikatakan mengalami anemia saat kehamilan, namun tidak diketahui HB-nya berapa dan tidak ada riwayat transfusi darah juga pada ibu. Kemudian tidak ada anggota keluarga lain dengan keluhan serupa atau mendapat transfusi berulang. Tidak ada riwayat konsanguinitas dalam keluarga, ayah suku Medan, ibu suku Jawa. Pasien anak ke-1 dari 2 bersaudara, memiliki 1 adik perempuan usia 2 tahun, tidak ada keluhan pucat maupun sakit lainnya. Riwayat kelahiran pasien lahir cukup bulan, spontan perkawinan bidan, lahir langsung menangis, tidak ada riwayat resusitasi aktif, berat badan lahir 3.900 gram, panjang badan lahir dan lingkar kepala tidak dibuat. Riwayat imunisasi dasar lengkap sesuai usia. Dari riwayat nutrisi didapatkan pasien riwayat mendapat ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, selanjutnya MPASI dan ASI hingga usia 2 tahun, kemudian makan 3 kali sehari dengan nasi dan pilihan lauk bervariasi, mendapat protein telur, ayam, daging sapi, ikan, tahu, dan tempe, sayur bayam, wortel, konsumsi buah juga 3-4 sampai Ya, sinyal lagi. Kita tunggu lagi Dokter. Tunggu dulu. Ya, silakan lanjut. Kemudian, ya, pasien tinggal bersama kedua orang tua dan 1 orang adik, rumah di daerah Menteng Atas, Jakarta, status sosial ekonomi menengah, pembiayaan JKN. Berikut adalah family pedigree. Pasien adalah anak pertama dari 2 bersaudara, tidak ada riwayat penyakit yang lainnya pada keluarga. Pemeriksaan fisik didapatkan pada berdasarkan lila dengan perawakan normal. Lalu di pemeriksaan fisis head to toe didapatkan pada wajah fesis puli dengan hiperpigmentasi, konjungtiva terlihat pucat, kemudian dari abdomen didapatkan hepar kanan teraba 5 jari di bawah atus poste dan pada bagian kiri didapatkan 3 jari di bawah prosesus sipoideus dengan ada pembesaran spleen yaitu Schaffner 4. Pada ekstremitas juga didapatkan tampak pucat.
Dari pemeriksaan penunjang didapatkan dengan HB 5,8, kesan anemia, kemudian MCV juga rendah, MCH rendah, MCHC juga agak sedikit rendah. Dan ada peningkatan retikulosit absolut dan juga relatif. Kemudian dari gambaran darah tepi didapatkan eritrosit pada gambaran eritrosit itu mikrositik hipokrom, anisopoikilocytosis, antigen sel positif, sel target positif, fragmentasi positif, energi 8/100. Leukosit kesan juga cukup, morfologi normal, trombosit juga morfologi normal, kesan pada gambaran dari tepi, anemia, mikrositik, hipokrom. Pada pasien dilakukan analisis hemoglobin dengan kadar HbA rendah, HbA2 meningkat, dan HbF meningkat. Dilakukan pemeriksaan HbE juga dengan ada HbE 56,5%. Simpulannya adalah thalassemia beta HbE. Diagnosis pasien adalah thalassemia beta HbE dengan buku kurang berdasarkan lila perawakan normal. Pasien ditata laksana dengan yang pertama diedukasi untuk Ferdinand slide-nya nggak pindah. Slide-nya masih di penunjang. Terus 75 mili per C, hari kedua 175 mili per C. Kemudian pasien diarahkan untuk kontrol 2 minggu untuk ya dok. Pasien diedukasi untuk kontrol kembali ke poliklinik 2 minggu untuk evaluasi kebutuhan transfusi darah, dan diedukasi untuk memonitoring berkala. Yang pertama yaitu data dasar, diperiksakan fungsi hati, fungsi ginjal, dan juga ferritin. Kemudian tiap bulan akan dilakukan pemeriksaan antropometri rutin. Tiap 3 bulan diperiksakan serum ferritin, saturasi transferin. Kemudian tiap 12 bulan dicek deformitas tulangnya, fungsi pendengaran, penglihatan, status giginya, dan juga ekokardiografi serta MRI T2 star. Dan juga pemeriksaan serologi ke arah infeksi virus, hepatitis, dan juga HMP. Pada pasien diberikan nutrisi adiput dengan makan biasa 1.400 kilokalori, 100% RDA, dan juga pemberian asam folat 2 kali 1 mg, dan vitamin E 2 kali 200 unit. Berikut adalah kepustakaan terkait mengenai thalassemia. Jadi thalassemia ini adalah merupakan kelainan genetik yang menyebabkan berkurang atau tidak diproduksinya rantai globin. Nah, ini menentukan nanti jenis thalassemia yang mana tergantung dari rantai globin mana yang terkena defeknya. Hemoglobinopati ini ada pada thalassemia di mana suaranya hilang lagi. Dokter Dinan. Mungkin videonya matiin dulu kali, Dokter Dinan. Yang penting slide-nya. Dokter Dinan hilang ya. Mungkin sambil nunggu kepada teman-teman adik-adik PPD, adik-adik residen, apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Ini sudah ada 1. Tapi tadi kasusnya tentang hemofili. Baik, silahkan kalau ada topik mengenai pertanyaan tentang thalassemia. Dokter Prima, Dokter Dinan nggak bisa meneruskan ya? Kalau nggak saya terusin nih. Atau gimana? Kayaknya Dokter Dinannya, tapi dia ada Dokter Teni. Iya. Mengapa dia Dokter Dinan bisa gabung? Coba saya teruskan aja ya, Dokter Prima ya. Dokter Teni. Ya. Baik. Saya yang lanjutkan ya. Biar nggak ini. Sebentar. Ya, saya mau ini. Apa yang disampaikan dokter? Udah jelas ya Dokter Prima ya? Masih loading dokter. Masih loading ya? Oke. Saya tadi sampai sudah dokter. Udah ya? Tinggal slideshow. Ya, sebentar. Oke, saya tadi saya sengaja sebenarnya tidak menutup muka ini karena maksudnya adalah satu pembelajaran ya, bahwa ini adalah fase skuli gitu.
fase skuli itu harus dilihat dan diingat karena kalau nggak kebayang seperti apa ya. Jadi ini ibunya. Jadi kalau kita bandingkan agak beda ya gitu ya. Jadi agak. Kemudian ini family degree-nya ya. Jadi karena dia nanti akan saya terangkan berikutnya deh. Dan ini juga ya. Jadi kalau dilihat ya tadi Dokter Dina anaknya pucat tetapi skleranya ikterik gitu ya, pucat dan ikterik. Berarti kita akan berhadapan dengan anemia yang hemolitik dan mukanya yang khas namanya facies skuli ya. Oke. Ini tadi Dokter Dinan ya, bahwa talasemi itu adalah kelainan genetik yang menyebabkan berkurang atau tidak diproduksinya rantai globin. Jadi kalau darah merah itu hemoglobin gitu ya. Nah, yang bermasalah bukan di hemnya tetapi di globinnya. Globinnya ada alfa dan beta. Nah, tidak terbentuk ataupun berkurangnya rantai ini yang menyebabkan dia disebut talasemia. Nah, apa bedanya dengan hemoglobinopati? Pati itu adalah abnormal, jadi hemoglobin yang abnormal gitu. Ya, jadi kalau hemoglobin yang abnormal itu atau hemoglobinopati adalah biasa susunannya, strukturnya berbeda. Jadi dia terbentuk alfa beta tetapi alfa betanya agak beda gitu bentuknya. Nah, itu jadi hemoglobin. Biasanya di Indonesia yang terbanyak adalah yang hemoglobin E, itu banyak di daerah Pulau Timur ya, NTT, Pulau Sumba gitu. Sedangkan mungkin hemoglobin S banyak ada di daerah Afrika, masih sel sabit sickle cell. Nah, itu dia di sana. Talasemi itu berasal dari bahasa Yunani, thalassa laut, hema darah ya karena sering waktu itu ditemukan pertama kali di daerah Mediterranean sana. Dan karena mukanya sama dan mukanya sama dan juga yang menemukan orang itu namanya kuli. Jadi namanya kulis anemia ya. Ini data lama, jadi bahwa di RSCM itu di tahun 2016 itu masih sekitar hampir 1.600-an, tetapi dengan berkembangnya banyak pusat-pusat talasemi dan juga kami sudah banyak mendidik pusat-pusat talasemi lainnya di sekitar Jakarta, sehingga jumlah pasien saat ini ada sekitar 600-an, 600 sampai 700 gitu ya. Tetapi yang kalau pembawa sifat ini saya rasa masih sama ya, itu di talasemia beta ada sekitar 3 sampai 10%, alfa 2,6 sampai 11%, hampir sama. Tapi hemoglobin E ini terutama yang tinggi ada 1:3 itu yang tadi saya sampaikan di Pulau Sumba. Ini nanti saya terangkan berikutnya ya. Prinsipnya adalah selain tadi anamnesisnya ya, pucat kronik, organomegali, ini pasti berhubungan dengan patofisiologi. Nanti saya terangkan berikutnya ya, di belakang aja. Ini hasil labnya. Oke. Tata laksana. Jadi diagnosis itu tentu karena prinsipnya adalah kelainan darah ya, berarti kita harus bisa kelainan darah. Dan yang penting adalah gambaran darah tepi. Lalu pada pasien ini ya, gambaran darah tepinya selain tadi anemia, hemolitik, ini yang sangat menarik menurut saya, ini penting diketahui ya untuk para residen, yaitu ini ya. Jadi sering kalau kita bertemu dengan pasien baru ya, usahakan memeriksakannya darah perifer lengkap. Jangan HB-HT leukotrombin, nggak boleh gitu. H2TL biasanya. Nah, apalagi dia pucat. Nah, berarti kita harus lihat nih indeks eritrositnya ya. Kemudian bagaimana hitung jenisnya. Dan ini juga tadi yang kita prediksi bahwa anemia hemolitik ini ditunjang oleh retikulositnya yang sangat meningkat. Normal adalah sebenarnya 0,5 sampai 1,5 ini sampai 4% ya. Dari gambaran darah tepi juga kita lihat di sini ada anisopoikilositosis, ada sel target dan fragmentosit. Fragmentosit menunjukkan adanya hemolitik ya. NRBC ini adalah sel darah merah berinti. Jadi ada hemolitik yang berat sehingga sampai ada sel darah muda berinti. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Yang disampaikan adalah yang gambar thalassemia mayor itu adalah seperti ini,
yaitu adanya fragmentosit ya, ada gambaran fragmentosit, kemudian ini sel darah merah berinti, bukan limfosit ya, beda. Dia warnanya sama dengan sel darah merah, tetapi dia berinti. Nah, bila dari jumlah dari semua pemeriksaan penunjang tadi kecurigaan kita mengarah ke talasemi, kita lakukannya analisis hemoglobin, bukan BMP. BMP dilakukan bila ada bisitopeni. Jadi kalau kita curiga sebagai talasemia, lakukannya atau pemeriksaan berikutnya ada analisis HB. Ya, harusnya di analisis HB prinsipnya dilakukan pada saat sebelum transfusi ya. Karena nanti bayangkan kalau dilakukannya setelah transfusi, darah yang terperiksa adalah darah kemungkinan tercampur oleh darah donor gitu. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, ya mungkin kita harus memeriksakan analisis DNA. Ini yang sangat ideal, gitu, ya, analisis DNA. Nah, setelah kita kalau misalnya nih, beberapa waktu itu rumah RSM mendapatkan konsultasi untuk menentukan dia talasemi atau bukan. Nah, bila pasiennya sudah melakukan transfusi berulang, ya, kemungkinan kita perlu pemeriksaan HB analisis kedua orang tua. Kandung, ya, iyalah kalau dia adopted kan susah ya, gitu. Sehingga ya kalau memang tidak bisa juga, waktu itu juga ada masalah misalnya orang tuanya bercerai atau udah meninggal, ya terpaksa kita menuju ke analisis DNA. Ya. Untuk tata laksana tentunya karena di anemia. Ya. Dokter maaf dok, sudah bergabung kembali dokter. Apa-apa dokter Dian, mungkin kita lanjut ke dokter Tini aja. Saya ya. Iya, udah tanggung. Tata laksana ada transfusi darah. Transfusi darah prinsipnya adalah kalau pasien baru, ini juga harus saya sampaikan ya, kalau pasien baru boleh memakai HB kurang dari 7. Tetapi bila pasiennya sudah rutin transfusi, dokter harus mempertahankan HB pratransfusi itu 9-10. Nggak boleh 7 lagi ya dok. BPJS nggak boleh. BPJS harus belajar lagi baca verifikatornya ya. Karena di PNPK sudah tertulis bahwa HB pretransfusinya ada 9-10. Targetnya berapa? Targetnya 12-13. 12 rata ya dok, bukan 13. 13 biasanya kita pergunakan untuk anak yang sudah agak-agak hipersplenisme gitu. Bagaimana volumenya, yaitu kalau HB lebih dari 5, 10-15 cc per kilo per kali ya. Sedangkan HB kurang dari 5, kita tetap memakai 5 cc per kilo. Misalnya HB pasiennya 3, ya tetap 5 cc per kilo. Pasiennya HB-nya 4 dok, ya tetap 5 cc per kilo gitu ya. Nah, darah yang ideal adalah darah yang PRC leukodepleted. Apa itu? Yang sudah disaring sangat baik. Ya, berhubung ini mahal, ya terpaksa pakai Leukoreduce, ya. Oke. Tata laksana klasi besi nanti saya akan terangkan berikutnya karena ada yang sudah sedikit berubah. Kemudian tentunya ada tata laksana lain yaitu nutrisi. Splenektomi sudah tidak dilakukan secara rutin, hanya beberapa kasus saja. Kemudian ada transplantasi sum-sum tulang dan vaksinasi tentunya, dan tetap tumbuh kembang harus tetap diperhatikan. Ini komplikasi, nanti saya akan lanjutkan di saya. Kemudian saya mau share lagi yang lain, Dokter Prima, sebentar ya. Ya. Jadi tadi ya, bahwa anemia itu adalah cuma gejala. Nggak boleh selesai di anemia, harus dicari penyebabnya apa ya, karena jumlah kadar anemia itu kan
tergantung jenis kelamin, umur gitu. Pusing ya. Jadi WHO bilang udah deh inget ini aja. Di bawah 5 kurang dari 11, di atas 5 kurang dari 12. Itu aja yang diingat ya. Kemudian bagaimana? Yaitu tentu anamnesisnya bagus tadi ya. Darah perifer lengkapnya diperiksakan, kemudian kalau anemia saja seperti pasien ini kan cuma satu red cell line satu aja, tetapi kalau mulai ada bisitopeni pertimbangkan ini mungkin adanya sistemik ataupun memang dia itu misalnya bisa sistemik ataupun mungkin keganasan ya. Nah itu harus dipertimbangkan. Tadi gambaran darah tepi sudah saya sampaikan penting memberikan gambaran penyebab dari anemia. Tadi retikulositnya juga sebagai refleksi aktivitas dari eritropoiesis ya. Kemudian tadi minimal bisitopeni berarti kita mungkin harus pertimbangkan bila didapatkan BMP dilakukan kalau terdapat bisitopeni. Ini salah satu dokter bisa pakai apa saja dok yang algoritma mana yang dokter nyaman pakai, tetapi prinsipnya kita dari beberapa contoh ya algoritma dokter misalnya kita ambil MCV terus kita bandingkan dengan RDW atau pakai retikulosit, silahkan mana saja yang didapatkan. Dokter senang nyaman gunakannya dan terus kita lakukan anamnesis yang baik, PF yang baik dan pemeriksaan penunjang yang tepat ya. Ini tadi khusus untuk talasemi. Jadi kalau dokter lihat gambarnya ya, gambar sebelah kiri ini berbagai spektrum dari talasemi. Dari tumbuh kembang yang baik sampai yang memang ada gangguan gizi. Di Indonesia gimana? Di Jakarta aja masih didapatkan dikirim model yang nomor 2 dari kanan. Jadi ternyata masih juga banyak yang belum kenal talasemia itu apa ya. Jadi kalau dibandingkan dok di bawah mikroskop elektron, gambaran sel darah merah talasemia seperti ini. Compang-camping gitu ya, fragmentosit. Nah kenapa dia masih masalah? Karena pasiennya kayaknya sih katanya terus bertambah. Prinsipnya dulu profilnya itu menghitung ada sekitar harusnya ada 2.500 per tahun kelahiran gitu. Tapi kok jumlahnya segitu-segitu aja gitu ya. Tapi mungkin WHO juga udah bilang sih bahwa karena Indonesia berada di thalassemia belt ya. Nah jadi dan rasanya juga sekitar 7% memang pembawa sifat itu gitu ya. Ini data dari Kemenkes tahun 2022. Di tahun 2021 itu saja dia diinikan di tahun 2022 ya, di publishnya itu ada sekitar hampir 11.000 sekarang ya. Dan memang yang paling banyak itu ada di Jawa Barat. Kemudian ini juga kami titipkan ya dok bahwa talasemi itu diturunkan secara hukum Mendel, beda dengan hemofilia. Kalau dia X-linked resesif, jadi dia diturunkan melalui ibu, ya. Sedangkan kalau talasemia ini kedua orang tua adalah pembawa sifat. Ingat yang pembawa sifat itu nggak ada gejalanya, ya. Nah, bila kita berhubungan dengan talasemi, ini sangat berhubungan dengan rantai globin, ya. Pada saat di dalam kehamilan, rantai yang utama adalah alfa. Kemudian dia ada gamma. Nah, alfa dan gamma ini membentuk HbF, ya. Kemudian gamma akan turun sekitar di 3 minggu, ada 3 sampai 12 minggu kemudian, ya. Dia akan digantikan oleh beta harusnya. Alfa dan beta dia akan membentuk sebagai Hb adult. Nah, kalau pada talasemi, beta ini tidak ada. Talasemi beta artinya dia tidak mampu membentuk rantai beta. Apa yang terjadi? Gamma terpaksa harus tetap tinggi gitu loh dok. Ya. Karena gamma harus tetap tinggi, jadi Hb fetusnya akan tetap meningkat. Ya. Nah, patofisiologinya adalah seperti ini. Yang paling banyak di Indonesia adalah talasemia beta. Nah, karena betanya berkurang, alfa akan sangat berlebihan. Apa yang terjadi kalau berlebihan? Nah, dia akan membentuk presipitasi di sel darah merah
dan terus membuat dia dikenali oleh si RES ya, terutama di limpa, akhirnya dihancurkan di sana karena dianggap sel yang abnormal. Akibatnya apa? Tubuh akan berusaha menghasilkan eritropoietin dan terus akhirnya memaksa sumsum tulang menghasilkan eritrosit lebih banyak dan akhirnya membuat namanya osteoporosis tadi. Osteopenia, osteoporosis gitu ya. Nah, di situ yang menjadikan anak ini memerlukan transfusi secara rutin. Apa akibatnya transfusi secara rutin? Iron overload. Selain itu, karena dia anemia, tubuh akhirnya eritropoietin meningkat, jadi akhirnya dia juga meningkatkan penyerapan besi dari gastrointestinal. Nah, ini juga nanti yang akan memperberat dari iron overloadnya. Selain itu, karena pucat, dia membuat hati dan limpa sebagai sumber produksi dari eritrosit ini juga membesar dan akhirnya terjadilah namanya organomegali ya. Jadi pucat kronik, yang ini gambar ronsenannya adalah meronya itu meningkat mebal ya namanya. Kalau di kepala tuh bilangnya hair on and appearance. Ya. Kemudian ada organomegali, mukanya yang khas gitu ya. Makanya sengaja saya buka gambar plasternya. Kemudian mungkin ada hiperpigmentasi. Nah, jadi kalau kita bandingkan mayor dan minor. Minor itu pembawa sifat, nggak ada gejala. Ya, tetapi HbA2-nya meningkat. Nah, bagaimana intermedia? Intermedia itu di antara keduanya. Nah, kalau dokter lihat ya, si Zidane itu adalah thalassemia minor pembawa sifat. Sedangkan yang bawah dan cantik ya, suaminya orang bule. Nah, dia itu intermedia. Jadi dia muncul setelah kemudian gitu ya. Gejala klinisnya tidak terlalu berat, tetapi kalau kita periksa HB analisa sama gambarannya seperti thalassemia mayor. Terapi tadi transfusi darah harus rutin, kelasi besi dan suportif lain seperti vitamin E, samfolat ya. Nah, terapi definitifnya adalah transplantasi sumsum tulang ya, sudah bisa dilakukan di Indonesia baru satu center yaitu di Rumah Sakit Suci. Kemudian mungkin terapi gen masih ongoing. Kemudian ada yang namanya prenatal diagnosis. Apa itu prenatal diagnosis? Jadi anak didiagnosis sebelum lahir, yaitu melakukannya dengan amniosentesis. Tetapi kalau amniosentesis ini anak harus besar dulu, kalau enggak kan nanti ketusuk bayinya, ya. Jadi kita periksa cairan amnionnya, dia thalassemia atau bukan. Nah, yang paling dianjurkan adalah sekitar 11 sampai 12 minggu namanya, saya lupa namanya. Korionik dari korionnya gitu, ya. Yang paling ideal lagi adalah yang ini pre-implantation genetic diagnosis PGD. Jadi harus lakukan secara bayi tabung dulu normal, baru nanti pada fase blastosis diperiksa dia normal baru ditanamkan ke ibu. Itu yang paling ideal. Nah, untuk kelasi besi ini mau yang saya sampaikan di sini bahwa saat ini deferoxamine, Devral itu tidak ada. Sehingga apa yang harus dilakukan sekarang yaitu ferritin bisa kita mulai lebih dini yaitu sekitar 800 nanogram per mililiter kalau yang jadi namanya sudah memberikan kelasi besi lebih dini ya, atau saturasi transfernya lebih dari 60%, kemudian atau 10-20 kali transfusi. Nah, kalau anak yang masih kecil mungkin kita bisa berikan yang bentuknya sirup ya. Kemudian atau deferipron sirup atau Devrasirox dengan dosis 20-40 mg per kilo per hari. Bentuknya effervescent kalau Devrasirox ya. Kemudian bila anaknya sudah lebih besar, bisa awalnya kita berikan sirup deferipron ya, naik secara bertahap, tetapi bisa juga kita berikan yang langsung Devrasirox ya. Nah, ada namanya istilah terapi klasik kombinasi.
Terapi klasik kombinasi ini diberikan bila ferritin sebenarnya tinggi, lebih dari 3.500. Karena tadi sudah tidak ada pemberian klasi besi secara parenteral, jadi mungkin kita berikan secara oral saja kedua-duanya. Kemudian, nah ini komplikasi. Komplikasi pada talasemi itu berjalan dengan usia, jadi dia akan terjadi penumpukan besi di berbagai organ. Pada saat awal mungkin masih terjadi di sekitar hati yang nantinya akan menjadi fibrosis dan akhirnya sirosis. Kalau udah sirosis biasanya mudah menjadi kanker hati tuh ya. Dan paling banyak adalah morbiditas, mortalitas itu penyebabnya adalah aritmia dan gagal jantung ya. Jadi makanya klasi besi yang dianjurkan untuk pasien talasemi adalah yang deveriprone karena dia melindungi jantungnya, gitu. Melindungi jantung pasien ini. Saya rasa itu Dokter Prima untuk talasemi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Teni untuk pencerahan. Ini ada beberapa pertanyaan dok, mungkin saya coba gabung. Pertanyaan yang pertama tentang HPLC dok. Mohon dijelaskan mengenai HPLC dan kapan sebaiknya pemeriksaan tersebut kalau pasiennya sudah transfusi darah. Mungkin itu dulu dok, yang pertama. Masih mood dok? Ya, HPLC itu prinsipnya adalah kita memeriksakan HB analisa ya. HB analisa dengan metode HPLC. Analisa HB itu bisa secara HPLC dan elektroforesis. Kalau HPLC itu secara kuantitatif, jadi kita bisa tahu berapa persen. Yang tadi disampaikan oleh Dokter Dinan itu contoh HPLC tuh. Jadi kita tahu berapa A2-nya, berapa F-nya gitu ya. Nah, tapi kalau elektroforesis biasanya cuma kualitatif. Oh, ditemukan HBE gitu. Cuman gitu aja sih biasanya. Udah terjawab ya Dokter Prima ya? Oh iya, kalau dia udah transfusi. Jadi saya juga sering menemukan bahwa edukasinya ada begini. Kalau gitu Bu, nanti diperiksa 3 bulan lagi. Kalau talasemi nggak bisa menunggu 3 bulan. Itu udah anemia lagi udah pasti. Jadi ada satu pasien yang tidak bisa berhasil periksa HB analisa karena selalu menunggu, alasannya 3 bulan. 3 bulan itu usia sel darah merah normal. Jadi kalau dia sudah pernah transfusi berikutnya gitu. Yang sebelum transfusi berikutnya ambil darah untuk HB analisanya. Jadi sekitar berapa? Ya 7-8 gitu. Itu kurang lebih katanya sudah darah dia normalnya. Jadi kira-kira berapa lama? Mungkin 1 bulanan. 1 bulan kemudian. Kita lihat, tapi ternyata misalnya 1 bulan kemudian masih HB-nya 10, ya tunggu lagi gitu mungkin. Itu Dokter Prima. Mudah-mudahan menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya dok tentang masking efek anemia defisiensi pada talasemi. Dan memang mungkin kadang mereka komban ya dok ya. Oh baik, ya. Memang anemia defisiensi besi itu anemia yang terbanyak ya di Indonesia, tetapi talasemia juga ternyata banyak gitu. Apa sih bedanya? Beda banget ya. Talasemia, anemia defisiensi besi. Talasemi itu mukanya tadi fasies kuli, muka terus dia kalau cerita tadi pasiennya Dokter Dinan tuh kan perutnya buncit ya, gitu kan. Terus dia HB-nya rendah banget gitu ya. Mungkin Dokter Dina sebenarnya sudah mencoba dia anemia defisiensi besi apa bukan? Bagaimana dia makannya, segala macam ya. Nah, kalau defisiensi besi, ini pasti ada faktor risiko yang membuat dia defisiensi besi. Misal yang terbanyak adalah penyebab defisiensi besi itu adalah nutrisinya yang nggak benar. Jadi kalau, tapi yang beda sekali keduanya adalah di defisiensi besi itu tidak boleh ada organomegali. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi Dokter Dinan punya foto yang bagus sekali, yaitu perutnya membuncit gitu, ya kan? Dan dari anamnesisnya pun ibunya sudah mengatakan bahwa perut anak ini kok teraba ada benjolan ya dok gitu. Nah kalau seperti itu jangan mikir anemia defisiensi besi. Nah kalau keduanya itu terjadi pada yang seperti apa? Nah keduanya itu terjadi biasanya pada yang talasemia minor.
gitu. Thalassemia minor itu sering bukan bersamaan. Jadi kadang-kadang kita itu tanpa sadar mungkin orang tuanya memperlakukan dia memang kurang zat besinya ya. Ternyata tapi sebenarnya dia thalassemia minor juga. Nah itu kita boleh memberikan zat besi. Responnya harusnya kalau pasien ini defisiensi besi, HB-nya naik dong kalau kita tata laksana dengan baik. Artinya apa? Nutrisinya bagus, kasih obat mungkin zat besi itu ternyata perbaikan. Itu berarti mungkin dia defisiensi besi gitu. Tapi kalau dia tidak ada perbaikan dan terus dia tidak ada perbaikan terus ternyata kok ada organomegali ya, hati-hati itu bukan defisiensi besi gitu dokter. Mudah-mudahan menjawab ya. Jawab. Ini dok, ada pertanyaan lagi tentang kantong darah. Apakah satu kantong darah itu berapa sih jumlah besi dalam satu kantong darah? Apakah mungkin kantong darah satu di Jakarta sama satu kantong darah di Bali itu sama? Karena ini terkait tentang kan salah satu indikasi kelasi besi frekuensi ini kan dok, frekuensi transfusi darah 10 kali. Seperti itu dok. Ya. Sebentar ya dokter Prima. Jadi sebentar ya. Jadi kalau kantong darah itu paling banyak darahnya itu sekitar 200 ml ya. Katanya kalau leukodepleted bisa 300. Rata besinya mungkin ini kan, dan itu sangat bervariasi betul dokter Prima ya. Satu ada kalau dengar di sana lebih hitam dok katanya. Apakah sama? Kan kita nggak pernah ngitung sih. Tapi rata ada sekitar 200 mg gitu. Tapi apakah semua diserap apa enggak? Itu kan beda lagi orang per orang ya gitu kan. Tetapi adalah makin banyak darah yang kita tambahkan, makin banyak besi yang kita makin banyak besi yang dia serap gitu. Tetapi kan tadi orang per orang masing-masing makanannya beda gitu kan ya, penyerapannya beda, jadi ya kandungannya juga jadi makin beda masing-masing. Gitu sih. Berarti kalau di fasilitas terbatas di mana mungkin ferritin tidak bisa diperiksa, jumlah pemberian transfusi darah itu bisa jadi salah satu indikator. Menurut saya ya, bisa lah. Tadi 10 sampai 20 kali transfusi kan. Rata itu kurang lebih kalau saya lihat hampir sama, hampir semua minimal sudah 800 pasti udah lewat deh. Ini lagi. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya tentang indeks Menser, dok. Bagaimana peran indeks Menser dalam menegakkan talasemi? Indeks Menser itu untuk kasus talasemia minor, bukan mayor. Ya. Jadi biasanya membandingkan si talasemia minor dengan defisiensi besi. Gitu. Jadi mayor nggak dari Menser. Pokoknya jadi gini ya, mau menekankan lagi. Diagnosis anemia itu anamnesisnya harus bagus gitu. Anamnesisnya bagus, pemeriksaan fisik bagus, nanti baru labnya penunjangnya. Anamnesisnya apa? Anamnesis talasemia itu pucat, ya kan? Pucat tanpa perdarahan. Nggak boleh pakai perdarahan. Kalau dia ada pucat perdarahan, pertama, apalagi anak yang masih kecil ya, dia mikir gini, jangan-jangan leukemi ya, gitu. Jangan pikir talasemi. Biasanya bisa terjadi anemia dan perdarahan itu kalau misalnya sudah terjadi hipersplenisme sih. Biasanya pasiennya udah agak berumur. Ya udah sering tertransfusi atau misalnya udah bukan pasien baru lah gitu ya. Jadi kalau talasemi anemia terus kuning gitu, karena dia bagian dari anemia hemolitik. Kemudian dari situ pemeriksaan fisiknya. Kalau tadi dicontohkan mukanya yang sangat vasekular, makanya tadi saya khusus gitu saya buka ya plesternya matanya supaya jelas gitu. Nah kalau memang dia tidak jelas, mukanya bisa saja tidak jelas, tapi selain anemia hemolitik kemudian lihat ada organomegali. Organomegali itu bisa suatu keganasan, bisa memang ada tumor yang lain, tapi kalau dia anemia hemolitik ya mungkin
bagian dari anemia hemolitik itu sendiri. Jadi gimana dong? Ya periksa darah. Nanti dari darahnya ketahuan deh. Tadi ada anemia mikrositik hipokrom, kemudian ada gambaran hemolitiknya. Dan biasanya disampaikan, ada sel darah merah berinti atau yang namanya normoblast. Normoblast berbeda sekali dengan blast pada leukemia ya. Karena blast pada leukemia namanya limfoblastik blast gitu ya biasanya. Tapi kalau sel darah merah berinti, normoblast. Itu Dr. Prima. Jadi jangan terpaku untuk Indek-Menser. Indek-Menser biasanya untuk thalassemia minor. Pertanyaan terakhir dok, kapan kita melakukan screening bone age pada pasien thalassemia? Ya. Bone age itu biasanya dia lakukan, jadi gini, per tahun kita periksa, bukan per tahun, per bulan malah sebenarnya kita kan memeriksa tinggi badan, berat badan gitu kan ya. Harusnya dia sesuai gitu, bagus. Tapi misalnya sudah mulai ada gangguan atau memang dia kalau secara guideline biasanya kita lakukan di atas 10 tahun, Dr. Prima. Karena kenapa 10 tahun? Jadi dekade kedua itu mulailah berbagai komplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Hipogonadisme, hipotiroid, yang gitu-gitu tuh. Udah mulai terjadi gangguan. Jadi kalau terutama adalah hipofisis ya. Hipofisisnya terjadi iron overload, fungsinya nggak bekerja dengan baik. Apa yang terjadi? Salah satunya adalah tulang kalsium jelek, fosfat jelek, akhirnya ya nggak tumbuh, osteopenia gitu-gitu. Jadi bone age di situ juga memberi membantu kita bahwa memang dia ada gangguan gitu, udah mulai terganggu dari iron overload-nya. Baik, terima kasih Dr. Teni untuk pencerahannya. Pertanyaannya sudah semua terjawab, mudah-mudahan ya teman-teman adik-adik PPDS. Jadi saya ingin simpulkan dari topik thalassemia ini adalah kita curiga seorang anak dengan thalassemia kalau ada pucat kronik tanpa ada pendarahan. Dari pemeriksaan fisik, dari selain pucat jangan lupa eksplorasi riwayat keluarga dengan transfusi berulang. Dari pemeriksaan fisiknya ada kulit hiperpigmentasi, wajah yang khas yang disebut kuli, dan ada organomegali. Kita lakukan pemeriksaan darah perifer lengkap dengan indeks eritrosit. Jangan lupa jangan hanya hemarutin, tapi juga indeks eritrosit disertakan dan gambaran darah tepi. Dengan adanya temuan anemia mikrositik hipokrom, gambaran hemolitik seperti fragmentosit, atau kalau ada temuan normoblast pada gambaran darah tepinya, maka itu sangat sugestif dengan thalassemia. Jadi sebetulnya diagnostiknya mudah ya Dokter Teni ya, tidak sulit ya, karena gambaran klinisnya khas, pemeriksaannya juga mudah dilakukan. Saya rasa dimanapun bisa dilakukan ya, tidak hanya di rumah sakit provinsi, tapi di rumah sakit kabupaten, bahkan di puskesmas sekarang pemerintah sudah menggalakkan untuk pemeriksaan hema lengkap ini dan gambaran darah tepi. Jadi teman-teman harusnya bisa mendiagnosis thalassemia dengan tepat. Mungkin itu take home message untuk teman-teman semua dari dua topik yang disampaikan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Teni atas waktu dan sharingnya, juga kepada Dr. Dinan karena sudah share tentang kasus yang memang kasus real yang ditemukan di RSCM. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu juga sudah jam 4, pas waktunya. Saya akhiri transfer knowledge case discussion pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi pada semua narasumber dan para teman-teman PPDS yang sudah hadir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.